Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 7, ternyata sudah ada pawangnya. Tepat pukul 6:30 malam, Davin sudah sampai di kediaman Sira. Datang dengan mengenakan pakaian formalnya, yang semakin membuat dirinya terlihat semakin gagah dan tampan. Hanya cukup dengan hitungan menit Sira sudah keluar dari kamar. Dengan menggunakan pakaian yang telah dikirimkan oleh Davin tadi sore, Sira yang memang sudah dasarnya cantik, semakin bertambah cantik dengan balutan dress yang mahal, serta riasan yang terlihat begitu natural. "Mau berangkat sekarang?" tanya Sira. Davin, panggil Sira karena Davin hanya diam. Dengan arah pandangan mata yang terus memandang ke arahnya, "Davin," seru Sira karena sebal tak mendapatkan respon dari si empunya. Iya, kenapa Ra?" tanya Davin yang kaget setengah mati akibat suara Sira yang begitu keras. Masih asik menikmati makhluk ciptaan Tuhan yang cantiknya bak bidadari turun dari kayangan. Malah dikagetkan dengan suara pekikan dari pemiliknya. "Kamu kenapa sih kok bengong gitu? Sampai aku tanya dari tadi gak nyahut-nyahut," kata Sira dengan kesal. Maaf tadi aku sedikit melamun," kata Davin memberikan alasan, tak mau mengatakan yang sejujurnya, karena dia tak ingin terlihat begitu terpesona, serta mengagumi kecantikan wanita yang ada di depannya itu. "Kita berangkat sekarang?" tanya Davin. "Terserah kamu, aku cuma ngikut aja," sahut Sira yang sudah terlanjur kesal. Sebelum berangkat, mereka lebih dulu berpamitan pada Ibu Lena. Walau bagaimanapun tak mungkin mengajak anak gadis orang dengan begitu saja. "Aduh Dav, aku kok nervous banget ya," kata Sira. "Lihat tuh banyak banget wartawan, aku gak mau kalau sampai terekspos," sambungnya lagi dengan mata yang terus menatap ke arah pintu masuk. "Kalau tahu bakal kayak gini, aku lebih baik gak ikut tadi," gerutunya, sebab baginya situasi seperti ini sangat membuat dirinya tak nyaman. "Sudah tenang aja, aku akan minta Riko buat memberitahu wartawan agar tak mengambil gambar kita dari depan," kata Davin. "Lagian wartawan cuma ada di luar aja kok, di dalam gak ada," sambungnya lagi. Davin pun menghubungi Riko dan mengatakan apa yang dia inginkan. Riko yang notabene sebagai asisten pribadi yang berdedikasi tinggi, pun langsung menjalankan perintah sebaik mungkin. Di perusahaan, selain Davin, sosok Riko pun sangat ditakuti serta dihormati oleh para staf. Bisa dibilang Riko adalah orang kedua yang berkuasa setelah Davin di DV Corp. Davin dan Sira pun menunggu di dalam mobil, hingga Riko menghubungi Davin jika semuanya sudah beres. Dan sesuai keinginan CEO DV Corp itu, Davin keluar terlebih dahulu. Baru setelah itu dirinya berjalan memutari badan mobil dan membukakan pintu untuk Sira.
Tentu ini akan menjadi hot news di kalangan para pengusaha. Karena pasalnya selama ini putra kedua dari keluarga Ardiansyah itu jarang datang ke acara seperti ini. Bahkan juga tak pernah terlihat mengandeng seorang wanita. Ini adalah kali pertama Davin datang dengan mengajak seorang wanita ke acara seperti ini. Terima kasih, ucap Sira saat Davin mengulurkan tangannya untuk membantu wanita itu turun dari mobil. Gak usah takut, ada aku di samping kamu, bisik Davin tepat di telinga Sira. Davin bisa merasakan kegugupan Sira saat gadis itu melingkarkan tangannya yang terasa begitu dingin di lengan Davin. Jangan pernah jauh dari aku, oke? Bisik Davin lagi yang diangguki oleh Sira. Mereka jalan berdampingan menuju ke tempat acara, dengan Riko yang selalu setia di belakang mereka. Selamat datang Tuan Davin. Terima kasih karena Anda berkenan untuk hadir di acara saya yang sederhana ini, kata Tuan Rama si tuan rumah acara ini, yang tentunya didampingi oleh sang istri, Nyonya Sarah. Tuan terlalu merendah, sahut Davin. Saya justru yang berterima kasih karena Tuan sudah mengundang saya, sambungnya lagi dengan sopan. Kalau boleh tahu siapa wanita cantik yang bersama dengan Tuan ini? Tanyanya sambil melirik ke arah Sira. Ah, ini kekasih saya, namanya Sira, jawab Davin. Sira sampai membelalakan matanya, dia sungguh tak menyangka jika Davin juga akan mengakui status palsu mereka di depan orang lain. Apalagi ini sesama pebisnis, senang berkenalan dengan Nona Sira, kata Tuan Rama. Nona Sira, cantik sekali, sangat serasi dengan Tuan Davin, puji Nyonya Sarah. Benar kan Pi? Tanyanya meminta pendapat sang suami. Mami benar, mereka adalah pasangan yang begitu sangat serasi, kata Tuan Rama. Tuan dan Nyonya bisa saja, justru Nyonya lah yang terlihat sangat cantik, kata Sira yang balik memuji sang tuan rumah. Nona Sira ini bisa saja, sahut Nyonya Sarah. Selamat menikmati pestanya Tuan dan Nona. Maaf karena kami harus menyapa tamu yang lain dahulu, kata Tuan Rama dengan sopan. Silahkan, kata Davin. Banyak mata yang memandang ke arah Davin dan juga Sira semenjak mereka masuk tadi, sehingga membuat Sira jadi merasa sedikit risih dibuatnya. Dia merasa bak ditelanjangi. Dengan tatapan mereka semua yang begitu menelisik, tak hanya memuji ketampanan Davin serta kecantikan Sira, namun juga banyak yang kecewa karena merasa peluang mereka untuk menjodohkan putrinya pada putra kedua dari Tuan Diki Ardiansyah itu akan pupus. Ya, Davin memang menjadi incaran para pengusaha yang memiliki anak gadis. Mereka ingin menggait pengusaha muda itu menjadi menantu mereka. Selain nama keluarga yang cukup berpengaruh melekat di namanya, Davin juga merupakan pengusaha muda yang sudah diakui sepak terjangnya.
Davin mengajak Sira untuk bertemu dengan beberapa rekan pengusaha yang lain. Tentu saja dengan adanya Rico yang selalu setia di sekitar mereka berdua. Sira, sayang. Panggil Mama Dinar saat melihat sosok Davin dan Sira. Sira langsung menoleh dan tersenyum begitu melihat siapa yang memanggilnya. Maaf ya Jeng, saya permisi dulu mau menemui putra dan calon mantu dulu. Pamit Mama Dinar yang kebetulan sedang duduk bersama dengan beberapa istri pengusaha yang lain. Iya, silahkan Jeng. Sahut salah satu dari mereka. Tante. Sapa Sira yang langsung mengalami tangan Mama Dinar dengan begitu takzim. Mereka berdua pun kemudian cipika-cipiki. Papa mana Ma? Tanya Davin. Papa lagi ngobrol sama temennya, jawab Mama Dinar. Kalau Kak Damar, tanya Davin. Kakak kamu kayaknya tadi bertemu dengan rekan bisnisnya, kata Mama Dinar. Maaf Tuan, di sana ada Tuan Yosef, apa kita akan menyapanya? Kata Rico memberitahu keberadaan salah satu kolega bisnis Davin, yang kebetulan juga diundang di sana. Iya, kita akan ke sana, jawab Davin. Ayo Ra, ajak Davin yang beralih menetap ke arah Sira. Bisa gak kalau aku gak ikut, aku sama mama kamu aja. Minta Sira. Gak, kamu harus ikut aku sebentar, nanti kamu bisa ikut mama kalau bosan. Tolak Davin. Tapi Dav, gak apa-apa Ra, kamu temani Davin dulu, nanti baru ke mama. Potong Mama Dinar. Mama duduk di sana ya. Tunjuk Mama Dinar ke arah meja di mana dia dan para teman-temannya berkumpul. Dengan lesu Sira terpaksa mengikuti langkah Davin untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Ayo dong Ra, jangan kayak gini, kata Davin. Kelihatan banget terpaksanya, sambungnya lagi. Kenapa aku harus ikut sih Dav? Tanya Sira. Karena Tuan Yosef memiliki anak perempuan yang sejak lama ingin dijodohkan sama aku, jawab Davin apa adanya. Ya kamu tahulah maksud aku ajak kamu, sambungnya lagi yang membuat Sira meringis mendengarnya. Lagi dijadiin tameng. Gumam Sira yang masih bisa terdengar di telinga Davin meskipun samar-samar. Sudah dong, senyum. Cantiknya hilang loh kalau cemberut terus kayak gitu. Bujuk Davin sambil menoleh ke arah Sira. Sira memilih diam dan tak menggubris apa yang Davin katakan. Selamat malam Tuan Yosef, Nyonya. Sapa Davin dengan sopan saat sudah dekat dengan keberadaan kolega bisnisnya. Selamat malam Tuan Davin, Tuan Rico dan, kata Tuan Yosef menggantung kalimatnya. Saat melihat satu wanita yang sama sekali tak dikenalnya berada di dekat Davin. Nona Sira, beliau adalah kekasih Tuan muda Davin, kata Rico. Calon istri lebih tepatnya, sambung Davin menegaskan status hubungannya. Oh, senang berkenalan dengan Anda Nona Sira, kata Tuan Yosef dengan sopan.
Sepertinya harapan saya dan istri harus pupus begitu saja untuk bisa membuat Tuan Davin menjadi menantu kami. Karena pada kenyataannya, kata Tuan Yosef sedikit melirik ke arah Sira di akhir kalimatnya. Jodoh itu tak bisa dipaksa Tuan Yosef, karena kita tak akan pernah tahu di mana hati serta cinta kita akan berlabuh. Sahut Davin, aku ke mama kamu ya. Bisik Sira tepat di telinga Davin karena dirinya sudah merasa tak nyaman. Lirikan mata tak bersahabat terpancar dengan jelas. Dari Tuan Yosef dan istri dan itu tentu saja diperuntukkan untuk Sira. Ayo aku antar. Sahut Davin yang hendak berdiri dari duduknya. Gak usah, aku bisa sendiri. Tolak Sira yang merasa tak enak hati dengan rekan bisnis Davin. Tak ada penolakan. Kata Davin yang merupakan keputusan final. Maaf Tuan Yosef, saya tinggal sebentar. Karena calon istri saya ingin ketemu dengan mama saya. Pamit Davin dengan sopan. Oh tentu saja Tuan Davin. Sahut Tuan Yosef. Sementara Riko tetap tinggal di sana untuk berbincang dengan Tuan Yosef. Dan ada beberapa pengusaha yang juga ikut bergabung dengan mereka. Sedangkan Nyonya Yosef sendiri sudah berpisah meja bersama para istri pengusaha tersebut. Ma. Sapa Davin, Sira mau sama mama, Davin titip sebentar ya ma. Soalnya Davin harus berbincang sebentar dengan rekan bisnis Davin, kata Davin. Iya kamu tenang saja, Sira aman sama mama, sahut Mama Dinar. Aku tinggal sebentar ya sayang, kata Davin yang tak lupa dilabuhkannya satu kecupan di kening Sira. Davin langsung pergi, sementara Sira, jangan ditanya, wanita itu masih terpana. Dengan apa yang baru saja kekasih pura-puranya itu lakukan. Wah tuan muda Davin yang biasanya dingin, serta cuek. Ternyata bisa semelelehkan itu ya. Iya bener, gak ngangka banget. Pantes aja selalu menolak anak-anak kita. Ternyata sudah ada pawangnya. Kelihatan banget kalau cinta. So sweet banget, kata para ibu-ibu yang ada di sana. Membuat wajah Sira semakin memerah menahan malu. Saya aja yang mamanya gak ngangka loh jeng, kalau anak saya seperti itu. Kata Mama Dinar menimpali ucapan mereka. Nona Sira ini beruntung banget loh bisa dapetin Tuan Davin. Sudah tampan, mapan dan dari keluarga baik-baik tentunya. Tapi Nona Sira juga cantik, sangat serasi dengan Tuan Davin. Terima kasih atas pujiannya, kata Sira. Nyonya juga terlihat sangat cantik dan anggun, kata Sira. Ah Nona Sira ini bisa saja. Sayang, kapan ke rumah lagi? Tanya Mama Dinar. Weekend ya Tan, soalnya Sira lagi sibuk akhir-akhir ini. Jawab Sira, Mama tunggu ya. Kata Mama Dinar yang diangguki oleh Sira. Sira kemudian mengobrol dengan Mama Dinar dan para teman-temannya.
Sira benar-benar tak menyangka ternyata mereka semua baik, humble. Padahal mereka dari kalangan atas, istri para pengusaha juga pejabat. Tan, Sira ke toilet sebentar ya. Pamit Sira. Mau Mama temani? Tanya Mama Dinar yang memberikan penawaran. Gak usah Tan, Sira sendiri aja. Tolak Sira. Ya sudah, hati-hati dan cepat kembali ke sini lagi ya sayang. Kata Mama Dinar yang diangguki oleh Sira. Tanpa sepengetahuan Sira, sejak tadi ada satu pasang mata yang terus mengintai ke arahnya. Melihat Sira pergi seorang diri, sosok itu pun juga ikut pergi, lebih tepatnya mengikuti Sira. Sira merasa sedikit kaget karena ternyata ada orang yang berdiri. Tepat di depan pintu toilet yang Sira pakai. Aku gak ngangkat ternyata orang rendahan kayak kamu. Diajak juga oleh Davin ke sini. Katanya, ke sebuah acara yang sebenarnya tak cocok untuk kamu. Sambungnya dengan nada mengejek. Maaf, aku mau keluar, kata Sira tanpa mau menanggapi ucapan orang yang ada di depannya. Sira cukup tahu diri sehingga dia memilih untuk diam. Karena apa yang dikatakan orang itu benar adanya. Ini adalah pesta kalangan atas, sedangkan siapa dirinya, hanya dari kalangan menengah ke bawah. Gak semudah itu kamu keluar, katanya dengan mengadang langkah Sira yang ingin melewati pintu. Terus mau Anda apa? Tanya Sira pada akhirnya. Mau aku, kamu tanya mau aku? Tanyanya. Aku mau kamu pergi jauhin Davin, katanya lagi dengan tegas. Kamu selama sekali tak cocok apalagi pantas untuknya, sambungnya dengan menunjuk dada Sira. Dengan jari telunjuk tangan kanannya dengan begitu keras, sehingga membuat Sira sampai sedikit mundur. Kenapa aku harus jauhin Davin? Tanya Sira yang berlagak sok gak tahu tentang obsesi kakak ipar Davin itu. Karena kamu tak pantas untuk Davin, bentak Cika, ya orang itu adalah Cika. Terus siapa yang pantas untuk Davin? Kamu, kata Sira. Jangan kamu kira aku gak tahu, aku tahu semuanya, sambung Sira. Oh rupanya Davin telah mengatakan semuanya sama kamu, kata Cika dengan senyum mengejek. Iya Davin yang bilang sama aku. Dan apa kamu lupa kalau kamu itu kakak ipar Davin? Sahut Sira dengan berani. Mau dikemanain Pak Damar? Sambungnya, itu bukan urusan kamu. Bentak Cika, berarti hubungan aku dan Davin juga bukan urusan kamu, itu privasi kami. Jawab Sira yang tak mau kalah. Kamu. Tunjuk Cika dengan marah tepat di depan wajah Sira. Dia tak menyangka ternyata Sira bukanlah sosok lemah. Yang bisa dengan mudah dia tekan atau tindas. Tak tahu saja Cika kalau sebenarnya Sira sudah takut sedari tadi. Dirinya hanya sok berani saja. Dengan gerakan begitu cepat,
Chika meraih gelas yang dibawanya tadi. Dan tentu saja masih penuh dengan minuman ke arah Shira. Shira yang kaget langsung memegang gaunnya yang basah. Dan hal itu digunakan oleh Chika untuk mendorong tubuh Shira dan menguncinya di sana. Hahaha, selamat bermalam di toilet Shira. Tempat ini jauh lebih cocok untuk kamu, kata Chika yang langsung pergi dari sana dengan tawa penuh kemenangan. Buka pintunya, seru Shira dari dalam sambil menggedor pintu. Buka, ini sama sekali gak lucu, teriaknya lagi. Tolong, siapapun yang ada di luar, tolong buka pintunya. Seru Shira lagi namun nihil, sama sekali tak ada orang di sana. Mama Dinar yang merasa Shira sudah terlalu lama pergi pun berniat untuk menyusulnya. Namun belum sampai di toilet dirinya sudah bertemu dengan Chika terlebih dahulu. Mau kemana, Ma? Tanya Chika. Mama mau cari Shira ke toilet, jawab Mama Dinar. Shira, gak ada siapa loh Ma di sana. Aku juga baru dari toilet namun tak bertemu dengan Shira, kata Chika. Begitu ya, kemana ya Shira? Kata Mama Dinar. Mungkin dia ketemu dengan kenalannya dan ngobrol sebentar Ma, siapa tahu. Kata Chika memberikan argumen. Ah, mungkin saja, sahut Mama Dinar. Ya udah, kalau gitu Mama balik ke sana dulu. Nanti kalau kamu ketemu Shira suruh ke meja Mama ya, katanya lagi. Iya Ma, nanti aku sampein kalau ketemu, sahut Chika. Setelah Mama Dinar pergi, senyum licik langsung terbit di bibir Chika. Cek enak saja, gak mungkin aku lakuin itu, gumam Chika penuh kebencian. Sudah 30 menit berlalu. Davin yang sedang berbincang dengan para rekan bisnisnya tak sengaja menoleh ke arah meja Mama Dinar berada, karena mereka sedang membicarakan masalah bisnis. Jadi dirinya sampai tak begitu memperhatikan Shira. Biasalah acara pesta seperti ini selalu dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjalin hubungan baik sehingga bisa terjalin sebuah kerjasama, bukan teledor atau apa. Karena Shira bersama dengan Mama Dinar, jadi membuat Davin sedikit lebih tenang. Tapi karena tak melihat keberadaan Shira, Davin pun segera pamit dan menghampiri Mama Dinar meninggalkan Riko untuk tetap di sana. Ma, panggil Davin. Shira mana Ma? Tanyanya yang entah mengapa ada rasa khawatir di dalam hatinya. Davin, tadi Shira pamit sama Mama mau ke toilet, tapi karena sudah lama tak kembali. Mama sempat berniat untuk mencarinya ke sana, jawab Mama Dinar. Tapi kata Chika, dia tak melihat Shira di sana. Katanya mungkin saja Shira ketemu dengan kenalannya. Dan mereka ngobrol sebentar, sambungnya. Chika, Beo, Davin.
Dan Mama percaya begitu saja? Tanya Davin yang diangguki oleh Mama Dinar. Melihat itu, Davin hanya bisa mengusap wajahnya secara kasar. Untung ini mamanya sendiri. Kalau orang lain pasti sudah habis dicaci maki olehnya. Ya ampun, Mas Sira kesini sama Davin. Dan Sira juga gak punya kenalan sama sekali di sini, kata Davin dengan raut wajah kesalnya. Dan kalaupun memang benar Sira ada kenalan, pasti dia kesini dulu. Bilang ke Mama, supaya Mama gak nyariin dan aku gak khawatir, Ma. Sambungnya lagi, bener juga ya. Sahut Mama Dinar. Aduh Davin, maafin Mama gak kepikiran sampai sana tadi. Katanya dengan penuh penyesalan. Sudahlah Ma, Davin mau cari Sira dulu. Kata Davin yang langsung bergegas pergi ke arah di mana toilet berada. Sedangkan di dalam toilet sana, Sira sudah menangis sesenggukan. Dirinya begitu takut dan pikiran pun sudah melayang kemana-mana. Bagaimana jika dirinya bakal terkurung di sana semalaman? Apakah tak akan membuat ibunya tak khawatir jika dirinya tak pulang? Hiks, ibu. Liris Sira yang saat ini sudah duduk di lantai bersandarkan pintu toilet. Sambil sesekali memukul pintu tersebut meskipun pelan. Karena tenaganya sudah habis dia gunakan untuk menggedor-gedor sedari tadi. Kenapa tak ada satu orang pun yang kesini? Gumamnya lagi, tentu saja tak ada yang datang ke sana. Karena pintu arah toilet sisi kanan ruangan tempat Sira berada diberi tulisan rusak. Sehingga orang-orang menggunakan toilet yang berada di sisi kiri ruangan. Davin berjalan begitu tergesa ke arah sisi kanan. Di mana mamanya tadi memberitahu jika Sira ke sana. Namun seperti yang orang lain lihat jika toilet itu rusak. Davin kembali lagi dan pindah ke sisi kiri ruangan untuk mencari Sira namun nihil. Davin kemudian memutuskan untuk menghubungi sang asisten agar membantunya mencari Sira. Davin pula mengatakan pada sang mama jika tak menemukan Sira, sehingga Mama Dinar dan teman-temannya pun ikut panik. Dan langsung membantu mencari Sira. Dav, Mama yakin sekali tadi Sira ke toilet yang ada di sana. Kata Mama Dinar sambil menunjuk ke arah toilet di sisi kanan ruangan. Tapi toilet itu rusak, Ma. Jawab Davin, gak mungkin Dav, tadi Cika juga dari toilet itu. Sahut Mama Dinar lagi, Ma, tadi memang gak rusak tapi gak tahu sekarang. Kan tadi gak ada tulisannya juga, kata Cika yang baru saja datang menghampiri bersama dengan Damar suaminya. Aku memang benar dari sana tapi sama sekali tak ketemu tuh sama Sira. Katanya lagi. Kali aja dia sudah pulang duluan atau ketemu sama temannya. Sambungnya lagi. Cih, dasar menyusahkan, cibirnya. Bersambung.